Sahabat data yang berbahagia, salam sehat bagi kita semua. Pada saat ini saya akan menyampaikan indikator terbaru yang dihasilkan dari pengumpulan data di BPS Kota Tanjung Pinang. Yang pertama adalah angka inflasi. Pada bulan Desember di Tanjung Pinang terjadi inflasi sebesar 0,98%. Inflasi ini disebabkan naiknya indeks harga kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan indeks sebesar 2,87%. Kemudian kelompok transportasi yang mengalami kenaikan indeks 1,80%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami kenaikan indeks sebesar 0,08%. Kemudian kelompok pendidikan yang mengalami kenaikan indeks sebesar 0,07%. Kemudian kelompok perumahan yang mengalami kenaikan indeks sebesar 0,02%. Dan selanjutnya kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang masing-masing mengalami kenaikan indeks sebesar 0,01%. Namun di sisi lain ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks pada bulan Desember, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang pada bulan Desember ini mengalami penurunan indeks sebesar 0,76%, dan kelompok kesehatan yang mengalami penurunan indeks sebesar 0,07%. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok penyediaan makanan, minuman, atau restoran pada bulan Desember ini tidak mengalami perubahan indeks dibandingkan dengan kondisi November 2020. Selanjutnya, kalau kita lihat inflasi tahun kalender, yaitu dari Januari sampai Desember 2020, ternyata di Tanjung Pinang tingkat inflasinya telah mencapai 1,66%, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Batam yang pada tahun 2020 ini hanya mencapai 1,12%. Namun tingkat inflasi di Kota Tanjung Pinang ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan nasional, yang mana nasional mencapai 1,68%. Inflasi yang sebesar 0,98% di Tanjung Pinang pada bulan Desember 2020 disebabkan adanya kenaikan harga 64 komoditi kebutuhan masyarakat, yaitu antara lain adalah komoditi cabai merah yang memberikan andil inflasi sebesar 0,27%, kemudian tarif angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar 0,20%, dan komoditi cabai rawit yang memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Kemudian tercatat 28 komoditas lainnya mengalami penurunan harga. Antara lain adalah komoditi emas perhiasan yang memberikan andil deflasi sebesar 0,05%, ikan caru yang memberikan andil 0,03%, dan komoditi daging beras yang memberikan andil deflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya, pada kali ini saya sampaikan perkembangan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Tanjung Pinang kondisi bulan November 2020. Semenjak April 2020 sampai saat ini
belum ada wisatawan yang berkunjung ke Kota Tanjung Pinang. Sehingga dari Januari sampai November 2020 wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Pinang hanya tercatat sebesar 18.246 kunjungan, turun 88,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang lalu, di mana wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Pinang mencapai 152.938 kunjungan. Demikian indikator yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu.